Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Mabadah yang terhormat para narasumber DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita bisa bersama-sama bisa menghadiri acara penguatan dan pengembangan ideologi Pancasila yang dilaksanakan di Gedung Manggalang Indah, Desa Kriting Wetan, Kecamatan Jeruk. Nanti sebagai narasumber dalam rangka penyampaian pentingnya wawasan kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan oleh Bapak Haji Samirul, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih, monggo Bapak, saya persilakan waktu ini saya janji, monggo. Siap, matur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita diperingatkan, diberi nikmat, diberi kesejahteraan, kesehatan dan kebahagiaan. Lebih penting lagi pada hari ini kita diberi niat khusus bisa hadir dalam rangka penguatan dan pengembangan ideologi Pancasila untuk merawat kebinekaan, menjaga NKRI yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan dan barokah. Allahumma. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu dan senantiasa kita impikan. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya. Allahumma. Selanjutnya terima kasih kepada Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang dalam ini diamanahkan kepada Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Ibu Lambang, yang tadi menjalankan sambutan dan membuka acara ini. Mudah-mudahan jalan dengan lancar. Juga sahabat saya Pak Camat sekarang hari ini menjadi moderator. Beliau adalah sahabat saya dari muda, dari Lajang, Sarungan, Barang dan sebagainya, sehingga hanya beda dia dari birokrasi, saya jadi swasta. Sekarang saya jadi pejabat daerah di Jawa Tengah. Beda, balapannya beda. Juga terima kasih teman sejawat saya Hajah Rosidah ini dari PKB. Jadi PKB dan PP itu senyawa. Pak Mustoli, Pak, yang selalu dengan saya recok tapi jadi satu karena dia oposisi, tapi dapat kita bangun Cilacap. Di Gerindra ke depan akan bersatu barangkali, tapi tadi foto bareng saya catat gitu, sama PAN gitu, jadi catatan gitu. Juga terima kasih kepada Pak Kepala Desa yang telah menyampaikan tempat ini untuk acara ini. Sesepuh, kader-kader bangsa, ada dari Ansor, dari Pemuda Muhammadiyah, yang ke belakang pokoknya pemuda kader bangsa. Dan ibu-ibu, ada yang cantik, ada yang sepuh. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah SWT. Allahumma amin. Kita lanjut saja. Bahwa ini Samirul diberi tugas oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan oleh Ketua Dewan, yaitu untuk sharing bersama, belajar bersama bagaimana sih pentingnya wawasan kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Bicara tentang kebangsaan, kita harus punya rasa dulu. Rasa kebangsaan adalah kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang timbul karena adanya kesamaan budaya. Saya ulang lagi,
yang timbul adanya kesamaan budaya, kesamaan sejarah dan aspirasi perjuangan. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Sekali lagi, bangsa yang besar. Dari mulai era Wangsakling, kerajaan Wangsakling, Wangsa Selendra rajanya itu bisa menguasai Asia. Setelah itu ada peninggalan-peninggalannya, ada candi-candi dan sebagainya. Sejarah meyakinkan adanya Wangsakling pada bangsa yang besar. Juga bangsa dulu kita adalah nenek moyang kita juga bangsa dari Kahuripan. Kahuripan itu zaman prasejarah. Terakhir Selatan Majapahit Gua Besar. Sehingga kita harus sama budayanya, sama sejarahnya. Ingat itu. Porak-poranda oleh VOC, jadu domba dan sebagainya. Sehingga gimana kita bisa bersatu. Waktu itu susah sekali. VOC tadinya dagang, tapi akhirnya menjajah. 350 tahun kita dijajah. 7 turunan kita bisa merdeka kayak gini. Luar biasa kagungan Tuhan Yang Maha Esa. Allahumma amin. Jangan disia-siakan. Setelah itu kita bisa maju, bisa berkembang karena pendidikan. Seperti itu akan sampaikan nanti. Lalu kita harus paham betul tentang kebangsaan, yaitu berupa pemikiran yang rasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan kita. Tidak akan lupa dengan budaya dan sejarahnya, serta perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kita bisa merdeka berkat Bung Budi Utomo. Lewat pendidikan kita bisa maju ya, lewat pendidikan. Jawa Belanda kita nggak bisa. Budi Utomo 108 itu dengan pendidikan itu kita bisa maju. Pemudanya bisa punya wawasan sehingga terakhir tanggal 28 Oktober 2008 kita bisa bersumpah akibat pendidikan. Tanpa pendidikan kita nggak akan bisa bersumpah. Pemuda-pemuda kita, Yong Yawa, Song Limatra, Yong Ambon dan Yong dari segala penjuru Indonesia kita bersatu akibat pendidikan Budi Utomo. Tanpa itu ada kembalinya. Hasil Sumpah Pemuda ada 20 tahun kemudian kemerdekaan. Tanpa pendidikan kita tidak bisa merdeka. Untuk itu juga Provinsi Jawa Tengah pendidikan jadi pilar utama. Nah, sehingga kita bisa mempersatukan beraneka ragam perbedaan, dan perbedaan itu apa yang ada kita nikmati bersama, bukan beda tetapi kita harus mempunyai perbedaan tapi kesamaan, merawat kebangsaan. Semangat kebangsaan, menyatunya rasa kebangsaan dan paham kebangsaan Indonesia, sehingga menimbulkan tekad sejati untuk membela dan mengorbankan bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu salah satu prolog kami. Sehingga wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilingkupi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan dalam upaya menjaga dan mewujudkan cita-cita nasional, yaitu tunggal yang masyarakat adil dan makmur. Mencerdaskan juga termasuk pendidikan, mensejahterakan makmur dan ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada lain. Dengan mengenal, memahami jati diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, sebagai satu bangsa dan satu kesatuan wilayah negara bingkai NKRI. Wawasan kebangsaan penting untuk menyongsong pada era 4.0, di mana era itu semuanya serba otomatis. Banyak tenaga kerja diganti tenaga iptek dunia, sehingga berkompetensi tenaga-tenaga yang tidak berkompetensi akan tersingkir. Proses dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Sekarang sudah mulai. Semua sekarang akibat COVID kemarin sebagai awal kita untuk menyosong pelatihan. Semua belanja dan sebagainya pakai media, sehingga banyak sekali kita di rumah pun bisa transkoping. Ini era awal daripada manfaat atau hikmah dari cobaan Allah, yaitu tentang COVID. Jika kemandirian kita, makanya kuasailah anak muda tentang IT ini. Karena apa?
tahun 2045 besok ada tahun yang terjadi megatrend, semua pakai elektronik, semua berjalan dengan mensos. Hari-hari ini seperti sekarang ini, tahun 92 Singapura sudah menguasai ideologi iptek, yang kita baru akhir-akhir ini aja. Relasi wawasan kebangsaan dengan NKRI itu apa? Makin rendahnya dan memudarnya rasa cinta tanah air tadi yang disampaikan oleh Prof. Jawa Tengah. Penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan bahasa itu sangat berkurang. Kita bersama mereka, kita bersatu karena budaya dan sejarah, itu jangan dilupakan. Nilai solidaritas sosial dan kekeluargaan makin runtuh dan makin tidak lagi seperti zaman pergerakan para pemimpin kita. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan antara lain adalah menghargai terhadap hak-hak dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita dianggap punya nilai kebangsaan, kita harus menghargai dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama haknya. Bhinneka Tunggal Ika menjadi ciri khas kita dalam nilai-nilai dasar kebangsaan. Tekad bersama untuk menghidupkan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Kita harus punya tekad yang bersama. Tidak ada tekad lain yang bebas dan merdeka dan bersatu. Yang paling penting lagi, kita di mana saja, profesi apa saja, harus cinta tanah air dan bangsanya sendiri. Cinta tanah air dan bangsa sendiri dengan ikhlas. Karena kita adalah dijajah 350 tahun. Kita dalam malu sama nenek moyang kita di bangsa masa keling, kahuripan dan seterusnya. Kita sudah capek, sudah lelah bangsa kita. Lalu adanya demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kita sudah mengembangkan demokrasi. Kita boleh berbeda-beda, tapi untuk membangun negara kesatuan, bukan membangun kelompoknya, membesarkan individu atau kelompoknya saja, tapi untuk menyatukan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu ada kesejahteraan sosial. Semua elemen masyarakat sama-sama punya nilai sosial. Ini telah dibuktikan dalam COVID ini. Kita COVID ini adalah memberi penghargaan dari negara tetangga. Dengan gotong royong dan sosial kita bersatu. Mulai tingkat RT, RW, desa, kecamatan semua bersatu. Alhamdulillah sekarang sudah level 2. Cuma dalam rangka menyosong nata danto baru kita tingkatkan lagi jadi level 3 dulu. Masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita kita bersama lewat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsensus kebangsaan sudah mutlak, ada 4 pilar, tidak bisa dibantah lagi karena kita sudah diuji. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah kita perlu cukup bangga. Kita adalah beribu-ribu pulau, kepulauan dibatasi oleh laut-laut dari Sabang hingga Merauke, bisa bersatu, bisa berdaulat, bisa merdeka akibat kita bergotong royong. Ini kalau diukur panjangnya seperti di Eropa, tapi kita bersatu. Lalu sejarah kebangsaan. Lanjut. Sejarah kebangsaan adalah identik dengan Nusantara kita. Bangsa zaman kahuripan itu ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, itu cikal bakal Indonesia. Cuma datangnya VOC, kita dicerai-berai sampai 350 tahun. Kita bisa merdeka ini. Akibat tadi saya sampaikan di depan, akhir pendidikan Budi Utomo, pemudanya bersumpah, hasilnya kemerdekaan, lalu dibangun hingga sekarang masa reformasi ini. Kita dijajah 350 tahun, antara lain Belanda, Portugis, terakhir Jepang. Nagasaki, Hiroshima dibom oleh sekutu, merupakan kebutuhan kita bersama. Waktu itu antara merdeka dan tidak, tapi Bung Karno dan Bung Hatta dan kawan-kawan BPPKI, kita tetap merdeka apapun hasilnya.
akhirnya dimerdekakan di kebangsaan Timur 17 Agustus pas hari Jumat dan bulan puasa. Allahumma amin. Perlawanan sendiri pasti gagal di mana saja. Ngurus Covid sendiri pasti gagal. Kita bersatu berkelompok. Gotong royong adalah senjata utama di Republik ini. Tidak ada meriam kalah, bom juga kalah. Gotong royong, apapun alasannya gotong royong. Ini adalah nilai-nilai kita, budaya kita sudah dibuktikan. Lalu embrio wawasan kebangsaan itu tadi sudah sampaikan, yaitu pakai Sumpah Pemuda. Tanpa Sumpah Pemuda kita nggak akan bisa merdeka. Saya ucapkan terima kasih para pemuda-pemuda adik saya dan anak-anak saya. Jadikan pemuda harapan bangsa, jadikan pemuda sebagai agen perjuangan dan agen bangsa. Jangan mementingkan kelompoknya, organisasinya. Ingat sejarah kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu ciri khas kita. Cikal bakal kita bisa merdeka. Nggak bisa individu. Sekarang pun nggak bisa. Ini berlaku sepanjang masa di Indonesia. Berjuang bersama-sama, bersatu. Akhirnya kita bisa proklamasi dan bisa sampaikan. Bisa merdeka. Merdeka! 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 Ini merdeka PAN, jangan bilang aku dari PDI Perjuangan. Ini kita bicara wawasan kebangsaan, jangan dicatat. Mustoleh kadang-kadang gitu. Iya, nggak ada lagi kamu soleh. Kita dasar Pancasila, nggak bisa ada paham lain. Boleh partai berbeda, tapi satu bangsa, satu kesatuan negara itu maklum kita. Mengapa kemerdekaan Indonesia terwujud? Iya, itu karunia dari Allah SWT. Karena kita bersatu, kita berjuang dengan fisik dan intelektual, dengan perjuangan. Kata-kata nenek saya dulu, rakyatku berkorban, sendiri datang, ada pisang kasih pisang, kelapa kasih kelapa, ngeliwat-ngeliwatkan bebas. Kita bisa merdeka, kata kakek saya. Berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa. Berkat rahmat Allah itu ada bukan Undang-Undang 45. Karena negara ini berdiri dari kaum nasionalis, dari agama, religius. Jadi para kiai-kiai, Bung Karno, Bung Hatta, kiai-kiai kumpul untuk membuktikan Pancasila. Nanti akan dibahas dengan saya yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan, semangat kebangsaan. Samirun dari kecil berjuang, bukan pribadi. Karena saya kecemburuan waktu dengan saudara-saudara Cina. Saya bukan tujuannya menjadi anggota DPR, tidak. Saya menjadi pengusaha. Kenapa pengusaha semuanya Cina? Saya orang Jawa itu, orang nyolong, orang nyekek katanya. Panas saya. Ibu saya bilang, Bu, kenapa juragan telur, juragan beras, juragan ini semua Cina? Jangan oleh sekolah biar jadi juragan. Allahumma, aku hijrah ke Cilacap. Alhamdulillah, saksinya ini. Paham kebangsaan, kita harus paham. Rasa kebangsaan, rasa nasionalis tidak bisa digadaikan, tidak bisa digadaikan. Ingat kita. Nenek moyang kita Wangsa Keling, Wangsa Selendra dalam mewujudkan kita. Lanjut. Keadaan bangsa kita seperti apa sekarang? Mbak, Mas aja ada gambarnya Mas. Keadaan bangsa kita. Lanjut. Setelah itu, lanjut. Gambarnya. Ya, ini keadaan bangsa kita. Pakai kacamata juga. Kondisi kita bingung kadang-kadang. Lihat sana, lihat sini, semua di sana. Ya. Alhamdulillah ekonomi kita juga dalam COVID tumbuh juga. Pembangunan di mana-mana juga jalan. Tidak apa-apa karena bersatu kesatuannya. Jadi kadang kita bisa diterjemahkan oleh Bapak Ibu semua anak-anak muda. Keadaannya begini gambarnya kita. Lanjut. Analogi
satu meja Nusantara. Nah, kita apapun bedanya harus satu meja Nusantara. Ada PAN, ada Gerindra, ada PD Perjuangan, ada PKB di sini, ada P3 lagi di sini yang baru datang. Tetapi kita sama dalam membangun Jawa Tengah. Di mana kita bisa berbeda, tapi kita memajukan dapurnya masing-masing. Kita tanggalkan jaket kita. Kita bicara tentang dapur, tentang Jawa Tengah. Alhamdulillah Jawa Tengah sekarang banyak penghargaan dan termasuk swadaya pangan. 250.000 ton beras tersedia di pulau kita. Lalu politik intervensi, tidak ada partai yang sulit sekarang katanya. Ini peneliti. Lalu HAKAM, pentingnya penguatan lembaga militer dan alutsistanya. Alhamdulillah dari TNI Polri tepuk tangan buat TNI yang hari ini sebagai garda terdepan untuk COVID-19 ini. Betul Pak Camat? Bedakan dulu TNI Polri. Nah. Lalu sosial dan budaya, ada ikatan jejaring, kepercayaan dan komitmen sosial yang hilang karena asik, budget anak-anak muda, gila game dan sebagainya. Lalu kehilangan identitas, tergerus oleh era medsos dan sebagainya. Tapi kalau kita punya semangat, ingat sejarah budaya dan sejarah kita akan, ini boleh mainan, tapi untuk perjuangan tetap. Lalu tentang ekonomi, beban hutang, liberalisme, bidang ekonomi itu memang ada. Membangun tanpa hutang juga nggak mustahil. Tapi Ibu Mulyani adalah pakar ekonomi kita, ahli keuangan kita. Dia mantan direktur Bank Dunia, ditarik ke sini. Alhamdulillah. Misalnya aja, saya dulu kalau hutang 100.000 tidak dipercaya orang. Sekarang bank kadang-kadang nawarin, Pak, nggak ambil kredit lagi, kita kasih jatah 5M. Karena apa? Karena beda dulu dan sekarang. Negara kita sama, aset kita luar biasa, BUMN kita luar biasa. Jadi negara pada antri pengen investasi di Indonesia. Jadi kita jangan sampai kena pikiran, oh utangnya 7 triliun dan sebagainya. Itu dari oposisi yang bicara gitu. Kalau dia pemerintah ya tidak. Tapi akhirnya kita sama, sudah tahu semua, nggak ada oposisi lagi, semua bergabung dari satu, memajukan Indonesia. Lalu kita anak muda sebagainya harus punya daya saing dan daya tawar. Kita masih lemah. Kadang-kadang kita beasiswa dididik luar negeri. Kalau nggak punya jiwa rasa kebangsaan tinggi, dia kerja di sana nggak mau pulang. Ada. Tapi ada juga yang ingin pulang untuk membangun negeri ini. Tidak lihat pendapatan dan sebagainya. Contoh Ibu Mulyani. Perlu perbaikan yang mendasar, yang berpegang ideologi Pancasila harus dipahami. Lanjut. Nah, rasa kebangsaan kita ini sebuah pohon. Pohonnya yang sejuk tadi Pak, bukan itu. Sebelumnya itu. Pohon yang ini. Ya, kita gambarkan kebangsaan kita. Negara kita itu perlu dipupuk, perlu dibina. Sebelum ini Pak. Perlu dipupuk, perlu dibina. Menggambarkan sebagai pohon tadi, yaitu disirami dan dipelihara, terutama rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Seperti pohon ini. Ini bisa kering seperti itu tanpa dirawat. Ini tugasnya anak-anak muda semua yang merawat ini. Kalau kita sudah 60 tahunan, tahu nggak besok megatren? Nggak mungkin juga. Umur saya sudah 68 tahun. Ya mudah-mudahan belum kuduk tahu lah megatren. Allahumma amin. Ini harus dirawat. Ya, kita singkat saja. Beberapa penyebab melemahnya karakter dan rasa nasionalisme kita, yaitu adanya menang dewek, sok pahlawan, lalu sok pinter, sudah jadi pejabat pada korupsi. Itu lemah itu. Kalau yang perjuangan namun dengan menjadi nggak bisa. Itu bukan haknya. Itu yang melemahkan kita.
hilangnya percaya diri, lunturnya budi pekerti, dan masih banyak elemen masyarakat yang kurang mengenal jati diri sendiri. Siapa kita, dari mana kita, siapa nenek moyang kita, seperti apa perjuangan kita dulu, sekarang seperti apa, lah kita kurang rasa syukurnya. Lalu lanjut, modal dasar yang dimiliki untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta damai, cinta tanah air, antara lain kekuatan spiritual yang bersandar pada keagamaan. Agamanya apapun kita dijamin, kecuali yang tidak bertuhan, ateis harus keluar dari bumi Indonesia. Jadi beragama percaya dirawat bersama-sama. Yang dari Muhammadiyah, dari NU, dari NDI, apa sama rawat. Harus mencintai tanah air. Kita dijamin undang-undang. Kemampuan mengontrol dan mengenali diri, sadar diri, kontrol diri sendiri sebelum ngomong, lihat dulu seperti apa. Kita bisa nggak seperti dia? Jangan suka menyalahkan, menghakimi, apalagi pejabat dihakimi, lalu merasanin lewat medsos dan sebagainya. Tidak bisa untuk memudah kita. Kepribadian yang tangguh dan ulet, tidak terkalahkan. Kita harus marry dengan orang Singapura, Malaysia. Dulu Malaysia belajar sama kita masih kita malu kalau udah ada. Saya anak desa sambil pribadi, kepengen jadi saudagar, melawan seperti orang Jawa, orang nyolong, orang nyekek katanya. Saya buktikan, saya bisa. Karena fokus, tapi itu semua harus diperhatikan oleh anak muda yang beragama Islam. Senin Kamis harus dijalankan. Sholat malam, jujur, itu kuncinya sukses. Di mana sajalah gitu. Tanpa diprihatini, nenek moyang kita dulu sering tapa, tirakan, ditusuk pisau nggak masalah. Mau ditembak nggak akan bisa, karena dilindungi. Nah kita diprihatini cita-cita kita. Kita harus mimpi yang tinggi, setinggi 300 bintang. Gagal paling masuk di bintang. Kita harus bisa. Lalu kekuatan pikir yang cerdas saya titipkan pada anak muda. Pelajari ilmu teknologi. Ke depan megatrend milik panjenengan, milik anak panjenengan. Megatrend. Kita bersaing. Gak ada orang Singapura, orang Malaysia, orang Eropa, semua boleh kita ke sana, dia ke sini. Ini sudah mulai terbuka. Moral, nurani, akhlak yang baik harus dimiliki kita sebagai budaya bangsa ketimuran tadi. Lalu keterampilan yang dapat diandalkan bagi dirinya, masyarakat dan bangsa kita. Jadilah pemuda yang terampil. Banyak orang pinter tapi tidak terampil, bumi terikat isinya. Banyak orang pinter tapi tidak ulet juga bisa gagal pinterinya. Jadi pinteran bukan standar utama. Semangat untuk maju dan berkembang. Kita semangat. Walaupun COVID tetap kita semangat. Empati dan ketulusan untuk mengabdi dan berkorban bagi masyarakat dan bangsa kita tanpa tedeng alih-alih. Begitu kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan kami pada orang muda, jadilah cerdas dan terampil, yang ulet, yang tangguh, punya cita-cita yang tangguh, berbakti pada negara dan bangsa. Ingat, sejarah mengatakan kita sudah terporak-porak kembali. 350 tahun lebih kita dijajah. Kita 76 tahun baru merdeka. Sudah begini, alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf, nanti kita perkembangkan dialog. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi aplaus yang keras. Bapak Haji Samirul sudah menyampaikan dengan sangat semangat. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kita semua untuk bekal kita. Nanti kita lanjutkan untuk dialog tanya jawab, tapi nanti ASEAN ini nilai kebangsaan. Kita kan dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah kita anggarkan gimana mensosialisasikan diri agar Jawa Tengah itu sepakat lah gitu bahwa kebangsaan kita tata kembali atau kita minimal tahu sejarah kita. Sejarah yang kita kan dulu-dulunya antara budaya dan sejarah kita nggak boleh lupa. Karena kita negara ini merdeka ada sejarahnya dari mulai Wangsa Keling, Wangsa Sailendra sampai Kahuripan, sampai penjajahan, sampai
108 pendidikan, sampai Sumpah Pemuda, sampai kemerdekaan, bahkan Orde Baru, Orde Lama, sampai ke reformasi. Itu semua digerakkan oleh pemuda. Jadi di Indonesia ini memang ada kayak sunatullah, setiap 20 tahun ada perubahan. Contoh 108 berubah dari Sumpah Pemuda kan 20 tahun. Hasil Sumpah Pemuda merdeka. Kemerdekaan terus 20 tahun kemudian 66 terjadi gejolak. Apa itu namanya, ada gejolak dan sebagainya, sampai ke adanya reformasi. Sanggaranya waktu itu tahun 66 sampai 80-an Pak Harto turun, nggak ada reformasi. Nah, reformasi turun karena itu juga pemuda semua ngatur. Nah, ke depan kita harapkan pemuda-pemuda menjadi agen perubahan di negeri ini. Karena tidak lepas dari pemuda, bukan orang tua hanya menggerakkan. Ini kita merdeka, kita membangun, kita reformasi ada dari pemuda. Lalu itu terwujud bila mana nilai-nilai kebangsaan kita tanam dalam diri kita. Kita harus orang Pancasila, sudah bisa tawar-tawar lagi dasar kita. Nggak ada paham lain, sekali lagi. Bhinneka Tunggal Ika, karena kita macam-macam bermajemuk dari satu. Terus NKRI, sudah harga mati, nggak ada konsep lain negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu intinya gitu, penyegaran aja. Kalau di era ini Pak, perkembangan zaman sekarang ini Pak, bagaimana Pak? Pengaruh ya Pak? Ya ke depan kita masalah digital dan sebagainya tetap kebangsaan tertanam. Masalah digital kan hanya masalah keterampilan, masalah komunikasi. Tidak boleh mempengaruhi dari diri kita. Itu aja. Jadi kita NKRI, apapun elemen masyarakat, apapun alat perangkatnya komunikasi itu kan masalah komunikasi, tapi nggak boleh kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Artinya nilai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam Pancasila itu harus melekat pada kita, menjadi perilaku kita, untuk membangun negeri bisa sukses kembali ke Pancasila. Karena sudah diuji kesaktiannya. Oke, gitu.